Yesus baik. Pagi hari ini kita bangun dengan nafas yang baru, dengan urapan dan kasih Tuhan yang baru. Amin. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Hidup yang berdampak seperti Daniel. Hidup yang berdampak seperti Daniel. Seperti biasa saudara, saya mengawali cerita pengalaman saya di funeral home. Beberapa kali saya menghadiri ibadah penghiburan di funeral home. Dan biasanya setiap ibadah penghiburan ada pujian, ada juga firman, dan juga di situ ada sepatah dua kata dari keluarga atau kerabat. Kerabat yang berduka. Mereka di situ menyampaikan pengalaman-pengalaman, kesan-kesan yang ditinggalkan untuk mereka. Dan melalui kata-kata itu kita bisa mengenal sosok pria yang dipanggil Tuhan saat itu. Amin. Dan waktu saya lihat itu saya beberapa kali beberapa kali saya sampai tersentuh, sampai menangis. Walaupun saya nggak begitu pengenal, tapi kesan sepatah dua kata yang disampaikan keluarga itu dan kerabat itu membuat saya mengenal sosok orang yang ditinggalkan. Saya mengenal apa saja legasi apa saja yang diwariskan, yang berdampak buat keluarga dan kerabat di sekitarnya. Dengan itu saudara, di momen itu saya mengingat lagi setiap kehidupan kita itu memiliki dampak. Percaya atau tidak, setiap kehidupan itu memiliki dampak, baik dampak yang baik ataupun yang buruk. Pilihan di tangan kita. Di funeral home, orang yang sudah dipanggil Tuhan sudah selesai tugasnya di dunia. Dan kita yang masih ada di bumi ini, kita punya kesempatan saat ini, masih dikasih kesempatan. Kita tanya kembali ke dalam hidup kita, dampak apa yang mau kita wariskan, dampak apa yang mau kita turunkan ke keluarga kita, legasi apa yang mau kita sampaikan atas hidup kita. Amin saudara. Saya percaya setiap kehidupan Tuhan memberikan kehidupan kepada kita ada dampaknya, baik buruk ataupun baik. Pertanyaannya saudara, yaitu warisan apa, dampak apa yang kita mau wariskan ke keluarga kita, kepada orang-orang sekeliling kita. Kira-kira kalau Tuhan udah panggil kita, orang-orang yang akan sepatah dua kata di funeral home kita itu apa yang mereka sampaikan. Itu buat kita masih dikasih kesempatan, sama-sama kita bertekad, saya mau memiliki dampak yang baik. Amin. Saya mau mewariskan legasi-legasi yang baik selama saya hidup di dunia ini. Dan pada pagi hari ini saya tergerak oleh Tuhan untuk berbicara dampak yang baik melalui kehidupan Daniel. Sama-sama kita belajar pagi hari ini memiliki dampak yang baik melalui kehidupan Daniel. Kita belajar dari kehidupan Daniel. Siapakah Daniel? Daniel adalah dicatat di firman Tuhan, Daniel adalah seorang yang muda, saudara. Dia orang yang muda, yang hidupnya berdampak besar. Bukan hanya sekitarnya, tetapi pada satu bangsa. Itulah sosok Daniel. Dan dampak yang besar itu pun dia sanggup memiliki dampak yang besar di sekelilingi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi perjuangan Daniel itu sangatlah luar biasa. Dia bukan dikelilingi orang-orang yang takut Tuhan, tapi dia dikelilingi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Itulah Daniel. Yuk sama-sama paling tidak saya menemui 4 hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Daniel. Hal pertama yang saya belajar dari kehidupan Daniel adalah orang yang berketetapan. Katakan, Daniel adalah orang yang berketetapan. Daniel adalah orang yang berketetapan. Artinya yang berketetapan itu berintegritas, saudara. Tidak kompromi. Itulah sosok Daniel. Saya belajar firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dari pasal 1. Saya mulai mengenal cerita Daniel. Daniel dan 3 sahabatnya dibawa ke Babel, saudara. Diperintahkan Raja Babel Nebukadnezar. Di sana mereka dididik, mereka diajari, dan mereka bekerja untuk istana raja.
Mereka adalah pilihan-pilihan orang-orang pintar yang disengaja dipelihara raja untuk bekerja untuk istana raja. Mereka dipelihara raja, mereka diminta untuk makanan-makanan raja. Raja memastikan gizi-gizi mereka itu terpenuhi. Tetapi Daniel berketetapan di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ia meminta hanya makan sayur dan air. Jadi Daniel itu benar-benar berketetapan untuk menjaga kekudusannya. Dia tahu prioritas hidupnya. Dia tahu untuk berketetapan berintegritas, tidak kompromi. Karena Daniel hidup dengan berketetapan menjaga kekudusannya, tidak ikut dunia, tidak ikut di sekitarnya. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa, dia tidak mengikuti itu. Tapi dia berketetapan tidak menajiskan diri, tetap menjaga, mengejar kekudusan. Orang-orang sepenuhnya untuk Tuhan Allahnya. Karena keberanian Daniel itu dan 3 sahabatnya itu, Allah nggak tinggal diam. Ada ganjaran yang Tuhan sediakan pada Daniel. Daniel 1 ayat 17. Yuk kita baca firman Tuhan Daniel 1 ayat 17. Ganjaran apa? Tuhan tidak Allah tidak tinggal diam atas ketetapan yang Daniel perintahkan. Daniel 1 ayat 17 firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian dalam berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berketetapan, bagi orang-orang yang mengejar kekudusan. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Itulah Tuhan kita. Saat kita berketetapan, saat kita mengejar kekudusan, ada upah. Daniel di sini dikatakan 10 kali lebih cerdas. Daniel diberikan hikmat, Daniel diberikan kemampuan, mempunyai pengertian dengan berbagai-bagai hal, penglihatan dan mimpi. Itulah Allah kita. Daniel berketetapan dan Tuhan memberi upahnya. Tuhan Allah tidak diam saja, dia memberi upahnya. Dia mengaruniakan Daniel penglihatan-penglihatan dan mimpi. Itulah hidup yang berketetapan. Orang yang berketetapan dan orang yang berintegritas adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal jati dirinya. Saat kita mengenal jati diri kita, saat kita mengenal siapa kita, itu integritas adalah dampak pertama, saudara. Jadi kita nggak perlu lagi CCTV, kita nggak perlu lagi dakwaan-dakwaan, karena kita tahu kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita menghargai penebusan itu, amin. Kita tahu jati diri kita ditebus, kita milik Allah. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Mungkin ya saudara ya, kalau kita tahu kita ditebus Tuhan, kita berketetapan, kita nggak mau melakukan apa yang dunia lakukan. Seakan-akan kita disisihkan, seakan-akan kita disisihkan dari dunia ini. Kadang-kadang kita merasa gimana ya, apa kita ikut arus arah aja? Tuhan Yesus mengatakan tidak. Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada kita, emang kita ini bukan milik dunia. Yohanes 15 ayat 19, firman Tuhan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Firman Tuhan sudah mengatakan, mau tidak mau, kalau kita berketetapan, kita dipisahkan. Dipisahkan itu emang seakan-akan tidak enak, saudara. Tapi itulah, karena kita mengenal jati diri kita tuh milik Tuhan. Kita bukan milik dunia. Jadi kalau dikatakan, oh ini anak Allah, tapi hidupnya nggak beda dengan orang dunia.
Firman Tuhan mengatakan, tidak bisa. Kita ini harus berbeda. Kita ini dipisahkan. Bahkan dikatakan, dunia membenci kamu. Karena kita bukan milik dunia. Itu yang pertama yang saya belajar. Tidak kompromi, berketetapan. Terus mengejar kekudusan. Amin. Itulah Daniel. Dan Allah tidak tinggal diam. Allah mengaruniakan kepandaian, semua penglihatan dan mimpi. Dikatakan 10 kali lebih cerdas. Amin. Allah akan menyediakan apa yang kita perlukan kalau kita terus mengejar kekudusan. Yang kedua yang saya belajar dari hidup Daniel. Daniel memiliki gaya hidup yang disiplin. Disiplin bukan hanya bekerja, tapi di sini Daniel memiliki gaya hidup yang disiplin dalam berdoa. Daniel 6 ayat 11, saudara. Daniel 6 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang sama-sama kita baca biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Bahkan saya mempelajari kitab Daniel. Semua orang sudah tahu jadwalnya Daniel. Semua orang sudah kenal kegiatan Daniel. Jadi gaya hidup yang disiplin. Kalau kita memiliki kehidupan yang disiplin dalam berdoa, semua orang, walaupun kita berdoa di kamar kita, walaupun kita berdoa di tempat-tempat tersembunyi, paling tidak keluarga kita akan sudah mengenalnya. Itulah dampaknya. Paling tidak keluarga sekitar kita mengenal kehidupan doa kita. Jadi ini adalah sikap Daniel. Dikatakan doa adalah nafas orang percaya. Itu artinya apa? Artinya doa seperti nafas, diibaratkan seperti nafas yang memberi kehidupan kita. Kalau nafas itu apa sih? Oksigen. Oksigen, manusia perlu oksigen setiap saat. Itulah doa. Kita perlu doa setiap saat, terkoneksi dengan Tuhan. Berhubungan, doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar dari kehidupan Daniel. Pastikan kita memastikan doa kehidupan doa kita seperti apa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau komunikasi itu apa, saudara? 2 arah, kita dan Bapa. Kalau satu arah itu pidato, kita terus. Tapi kalau komunikasi 2 arah. Saat kita boleh cerita sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Kita boleh menyatakan apa saja pergumulan kita, penyakit kita boleh curhat. Tapi pastikan ada waktunya kita berdiam diri. Pastikan kita betul-betul menantikan suara Tuhan. Mungkin gak secara literally ya, kita dengar suara Tuhan dari atas gitu. Tapi Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa melalui firman Tuhan. Pastikan kita mendengar firman Tuhan, menantikan suaranya. Kadang saya kehidupan doa saya, kadang saya baca firman dulu baru menyembah. Kadang-kadang saya berdoa dulu, nyembah baru baca firman. Tapi pastikan ada waktu kita untuk duduk diam, nantikan suaranya. Saya percaya kalau kita mulai menantikan suaranya, rindu akan suaranya, Tuhan bekerja. Amin. Kadang-kadang gak usah melalui firman Tuhan. Saat kita menyembah semua lirik lagu, saya percaya Tuhan tuh udah titipkan lagu pujian kepada umat pencipta lagu itu juga suara Tuhan, saudara. Jadi saat kita menyembah, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Pasti ada rema-rema. Amin. Itulah firman Tuhan. 2 arah. Berdoa adalah 2 arah, kita dan Tuhan dan kita. Tuhan juga rindu untuk berbicara kepada kita. Yang ketiga yang saya belajar dari kehidupan Daniel. Daniel tidak segan-segan mengakui kebesaran Tuhan di tengah orang yang tidak percaya. Itulah Daniel. Daniel tidak segan-segan mengakui kebesaran Tuhan. Bahkan di hadapan raja
orang-orang yang tidak percaya. Itulah keberanian Daniel. Di pasal 2 saya mempelajari ya. Raja itu saat itu raja bermimpi, membuat raja itu gelisah. Raja meminta semua penasehatnya dan ahli-ahli nujum, penyihir menafsirkan mimpinya. Kalau tidak, mereka akan diancam untuk dibunuh. Tapi apa kata Daniel? Daniel berdoa dan di situ Daniel, Tuhan menyingkapkan kepada Daniel suatu penglihatan apa yang dilihatkan dari mimpi Raja Nebukadnezar. Di situ dan waktu Daniel menyingkapkan mimpi itu, Daniel tuh memuji Tuhan, saudara. Daniel itu memuji Tuhan. Terpujilah nama Allah, kata Daniel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat Daniel menerima penglihatan itu, dapat menafsirkan mimpi itu, dia tahu itu bukan kerjaan dia. Bukan dia tahu, bukan karena kepintarannya, tapi karena Allah yang menyingkapkannya. Dia memuji Tuhan. Sama-sama kita baca Daniel 2 ayat 27 sampai 28. 27 sampai 28. Daniel menjawab kepada raja, ini di depan raja, saudara. Rahasia yang dinyatakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi, ini kata Daniel, tetapi di surga ada Allah. Daniel sangat berani mengatakan di depan raja, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur ialah ini. Daniel berani, sangat berani. Menurut saya itu keberanian yang lahir dari hati Daniel. Dia mengenal rajanya, Tuhannya. Dia menyampaikan kepada raja. Raja itu bukan raja yang takut akan Tuhan. Raja yang menyembah dewa-dewa, saudara. Dikatakan, ini penglihatan yang gak bisa disampaikan oleh siapapun. Dikatakan, oleh orang bijaksana sekalipun, ahli jampi. Ini adalah, tetapi di surga ada Allah. Cuman Allah yang bisa menyingkapkan. Kurang berani apa di hadapan raja. Daniel mengungkapkan kebesaran Allah. Itu saya nggak menyangka ya, kadang-kadang kita ngomong sama nggak usah pembesar lah, orang-orang terkenal aja kayak gemeteran, saudara, nervous, tapi dia berani mengatakan itu, di surga ada Allah. Tidak bisa. Ini penglihatan ini disingkapkan oleh Allah sendiri. Dan dia tidak malu mengatakan imannya kepada Allah, walaupun dia dikelilingi orang-orang yang tidak menyembah Allah, bahkan di depan raja yang tidak mengenal Allah. Itulah keberanian Daniel, tidak segan-segan mengakui kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. Sekarang pertanyaannya kepada kita, apakah kita mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan? Atau kerap kali kita melupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan? Jangankan jadi saksi, tapi kita anggap sepele kebaikan Tuhan. Yuk, kita jangan seperti itu, amin. Setiap kebaikan, katakan, ingat kembali, name it all. Katakan semua kebaikan Tuhan. Akui kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu kita menjadi saksi di dalam dunia ini. Saudara-saudara, pernah ketemu gak sih orang yang jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta itu sedikit-sedikit dia. Sedikit-sedikit. Kadang-kadang kita lagi conversation, sedikit-sedikit dia mengatakan semua kebaikan orang yang dicintainya. Dia gak bisa diem untuk menutupinya. Itulah orang yang jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, setiap kebaikan Tuhan kita sampaikan. Ketemu orang, Tuhan baik loh. Bahkan kita ingatkan, apapun kehidupmu saat ini, Tuhan baik. Percaya Tuhan itu baik. Amin. Itulah orang yang jatuh cinta. Yuk sama-sama jatuh cinta lagi sama Tuhan. Pemandangan kebaikan Tuhan. Terus sampaikan kebaikan Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Nyatakan, jadi saksi.
atas kebaikan Tuhan. Amin. Hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Biarkan orang bisa melihat itu. Tapi perlu kita mengakuinya. Seperti kadang-kadang kita perlu ya mengatakan orang yang kita sayangi, aku sayang engkau. Dari mulut kita. Emang dari perbuatan kita, our action is speak louder than our word. Tapi pengakuan itu perlu. Sama dengan kasih Tuhan. Kita perlu jadi saksi Tuhan. Kita sampaikan kebaikan Tuhan. Itu yang ketiga yang saya belajar. Yang keempat, apa yang kita belajar dari Daniel. Daniel percaya kepada Allah secara utuh. Itu yang saya belajar. Daniel percaya kepada Allah secara utuh. Daniel pasal 6 saya belajar dengan firman Tuhan, Daniel mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena ketetapan-ketetapan yang dia, kekudusan yang dia jaga, Daniel itu mengalami peningkatan, promosi yang luar biasa. Dia diangkat, saudara, menjadi salah satu 3 pejabat raja yang paling penting di kerajaan itu. Dia adalah salah satunya. Hal itu membuat pejabat-pejabat lain cemburu. Semuanya itu akan jealous kepada Daniel. Daniel tuh dicobain dicari kesalahannya, tapi tidak menemukan kesalahan kecuali menyembah Allah. Itulah, jadi semua pejabat-pejabat itu mencoba menjebak Daniel saat itu. Itulah kesalahan yang dikatakan tidak ada kesalahan satupun yang didapat oleh Daniel kecuali hal ibadah kepada Allah. Karena itu satu-satunya cara semua pejabat yang cemburu sama dia mengupayakan supaya raja di saat itu tadi Raja Nebukadnezar ini ada pemerintahan yang baru, Raja Darius, untuk mengeluarkan peraturan di situ di peraturan 30 hari tidak boleh menyembah Allah lain atau dewi-dewi atau dewa-dewa, hanya kepada Raja Darius. Tapi apapun keperaturannya, ini Daniel berketetapan untuk menyembah Allah, hanya Allah. Daniel tetap berketetapan berdoa seperti biasanya. Daniel akhirnya apa? Daniel dilempar ke gua singa. Kita tahu ceritanya. Walaupun peraturan itu mengatakan sesuatu, walaupun itu udah jadi hukuman, tapi Daniel tetap berketetapan menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kita baca Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Saya bacakan, saudara. Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi sekali, ini saat Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsi, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai, ini raja, ketika ia sampai dekat ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Ternyata raja pun sedih saat melemparkan Daniel. Dengan suara sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Raja kenal, dibilang menyembah Tuhan. Jadi, apa ya? Semua orang sudah tahu siapa Daniel. Even raja pun. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tapi lalu kata Daniel kepada raja, ya Allah, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka-luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel betul-betul mempercayai Tuhan secara utuh. Nah, pertanyaannya buat kita, apa kita betul-betul mempercayai Tuhan secara utuh? Apa kita hanya mempercayai berkat-berkat Tuhan? Apa kita hanya mempercayai mujizat yang Tuhan lakukan? Apa kita hanya sekedar perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sediakan buat kita? Apa kita mempercayai pribadinya juga atau tidak?
Itulah, saya diberkati banget sama firman Tuhan kemarin malam, Pastor Victor. Dikatakan di situ problem boleh ada, tetapi Tuhan berserta. Itu aduh oke banget saudara, luar biasa. Pastor Victor juga mengatakan dari Ibrani 13 ayat 5b, sebab ia sendiri telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pujian sungguh luar biasa. Kalaupun kita masih dalam masalah, walaupun kita masih mengalami sakit, tapi percayalah Tuhan berserta. Saya sangat diberkati dengan pujian Anda, pujian walau gunung tak berpindah by Yosua Abraham. Korosnya mengatakan kayak gini saudara, walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu yang terindah katanya. Pribadimu tak akan berubah. Itulah pujian itu. Jadi apa yang hadapan kita tidak menjadi masalah karena Tuhan beserta. Itu yang saya belajar dari kehidupan Daniel. Pertama, hiduplah berketetapan mengejar kekudusan di hadapan Tuhan. Amin. Itu nggak akan sia-sia saudara. Tuhan berkenan atas kekudusan. Yang kedua, hidup Daniel memiliki gaya hidup yang disiplin dalam doa. Kita perbaiki, pastikan setiap hari ada jam doa kita. Doa adalah komunikasi dua arah. Saat kita berbicara dan Tuhan berbicara. Yang ketiga, Daniel tidak segan-segan mengakui kebesaran Tuhan. Sekarang kita mengalami kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Katakan, at least dari orang-orang sekeliling kita. Jangan malu akan imanmu. Katakan. Yang keempat, Daniel percaya penuh kepada Tuhan secara utuh. Daniel tahu Tuhan berkuasa, tapi tetap dia percaya pribadinya Tuhan beserta. Terima kasih, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pastor Yongki.